Allahul kafi Rabbuna kafi kasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahu kafi Rabbuna kafi kasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihim bil ihsani illa yaumiddin. Pemirsa CWM, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya lah kita masih dapat jumpa kembali di senja yang indah ini bersama saya Tati Sulastri dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan edisi Senin 1 April 2024 Masehi, hari ke-21 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, acara Mutiara Ramadan juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong. Dan sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, telah hadir di studio narasumber kita juga bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat datang bunda-bunda soleha di studio CWM, dan akan perkenalkan yang kembar dengan saya warna merah maron ya, yang cantik di pojok. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Majelis Taklim Al-Askar Brimob Sorong. Al-Askar Brimob Sorong, yang tepatnya di mana itu Bu alamatnya? Di Mako Brimob. Mako Brimob Di yang Asrama Suprau. Suprau ya, yang di atas gunung ya Bu ya. Iya, lanjut silakan dengan Ibu siapa ketuanya? Ketua kami Nyonya Fani Jandri Serlela. Ketua Bayangkari Ranting Batalion B Pelopor. Iya. Jumlah majelis taklim kami kurang lebih 100 orang. 100 Kegiatan selama bulan suci Ramadan ini, kegiatan kami di majelis taklim, alhamdulillah, pembagian takjil dan buka puasa bersama sudah dimulai dari 1 Ramadan hingga alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan berbuka puasa bersama. Alhamdulillah. Apalagi Bu? Tadarusan alhamdulillah di masjid kami Al-Askar, dan ibadah-ibadah lainnya kami laksanakan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu. Mudah-mudahan majelis taklim Al-Askar Brimob Sorong, iya, bertambah banyak anggotanya, dan anggotanya rukun karena di rantau ya Bunda ya. Iya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya tadi merah maron, sekarang hitam kembang-kembang atau kotak-kotak ini.
Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya namanya siapa, dan kegiatan apa saja di bulan Ramadan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Majelis Wilayah Porhati, Forum Alumni HMIWati Provinsi Papua Barat Daya. Kami beranggotakan di seluruh kota dan kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Berarti tidak bisa dihitung ada berapa ratus ya Bun ya. Alhamdulillah. Yang hadir di saat ini ada keterwakilan dari setiap kota dan kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya. Saya sendiri adalah Ketua Majelis Wilayah Porhati untuk Papua Barat Daya. Di sini juga telah hadir perwakilan dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Masya Allah, hadir semua ya Bun ya? Ada. Ya, silakan. Ke seluruh anggota Porhati di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 150 orang lebih alumni yang menyebar di kota dan kabupaten. Agenda kami selama bulan Ramadan yaitu pembagian bingkisan sahur, pembagian sahur perdana Ramadan yang kami adakan berturut-turut dari kota, kabupaten, se-Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian ada pembagian bingkisan takjil, pembagian bingkisan kepada anak yatim piatu, para janda, dan para mualaf. Kemudian program satu komando yaitu program tadarus secara bersama, dan juga terakhir kita ada program bingkisan untuk hari raya, bingkisan hari raya itu juga ada dalam satu komando, yaitu kolaborasi antara Majelis Wilayah dan Kota Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya. Masya Allah, kegiatannya banyak sekali, semoga bermanfaat tentunya untuk umat semuanya ya Bunda ya. Satu komando ya Bunda, 150 orang anggotanya. Tadi apa? Porhati. Forum Alumni HMIWati. Forum Alumni HMIWati. Berarti ada laki-lakinya namanya lain ya Bunda ya? Kalau laki-laki itu KHMI, Korps Alumni HMI. Alumni HMI. Salah juga. satunya yang ada di depan. Ada di depannya, iya. Tapi bukan ini Bunda ya? Iya. Masya Allah, mudah-mudahan tambah berkembang ya Bunda ya. Nanti apalagi ini sudah ada Papua Barat Daya, Masya Allah pada sore hari ini. Perwakilan dari kabupaten ada semuanya ya Bunda ya. Mudah-mudahan tambah mempererat ya tali silaturahimnya tentunya. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya yang di tengah, jangan berkecil hati. Dari majelis taklim mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Pahlawan. Biasanya disebut TMP ya Bun ya. singkatannya Al-Mawaddah TMP. Ya, anggotanya ada berapa Anggota Bunda? kami sekitar ada 40-an, tapi alhamdulillah yang datang Ya, enggak ya apa-apa. semua pada sibuk. Iya, yang datang inilah yang pilihan dari Allah Bunda ya. Insya Iya. Allah. Ketuanya namanya siapa Bunda? Bunda sendiri apa? Iya. Iya. Nama saya Ibu Indah Maf'ulah. Ketuanya Al-Mawaddah. Kegiatan Untuk apa kegiatan kita selama Ramadan yaitu ada bikin lauk pauk ke lembaga, lalu bagi takjil juga di sekitar Masjid Raya ya. Iya. Masjid Al-Jihadnya nggak dibagi takjil Bunda? Tidak. Iya, berbagi takjil juga di masjidnya sendiri ya Bunda. Iya. Apalagi kegiatan? Itu saja? Itu saja ya, karena kita kegiatan selama ini kan dari rumah ke rumah, jadi untuk yang lainnya kita masih istirahat selama Ramadan. Iya. Terima kasih Bunda ya Sama-sama, untuk ya. perkenalannya. Iya. Assalamualaikum Jangan berkecil hati Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita sudah perkenalkan tiga kelompok bintang tamu kita pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Ya, beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, semangat. Habis kelihatannya gini, kayaknya nggak sehat Ustadz ya. Iya. Iya. Kegiatan Ustadz di bulan Ramadan Iya, padat sekali. padat. Padat. Iya.
Tapi Ustadz juga kita doakan jaga kesehatan, semoga tetap Amin, amin. semangat untuk melayani Siap, atau siap. memberikan pencerahan kepada umat tentunya Siap, Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, pada sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, sesuai jadwal dari CWM, judulnya mengetuk pintu surga dengan sedekah. Mengetuk Pintu surga, dengan sedekah. Ya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, materi yang sangat menarik yaitu mengetuk pintu surga dengan sedekah. Apa dan bagaimana caranya akan dibahas langsung dan dikaji oleh narasumber kita. Untuk itu kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatis salam, tahiyatu mubarakatu minillah, tahiyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala wa liman tabi'a hudahu wa tabi'a millatahu wa liman sara nahji wa dafa'an sabilihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya ibu-ibu yang di studio? Alhamdulillah sehat, bahagia. Ini lengkap ya, ada polisinya, ada sipilnya, ada aktivisnya. Lengkap hari ini. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Ramadan CWM Channel yang ada di studio, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang ada di rumah. Di pertemuan saya sebelumnya, saya sudah membahas bahwasanya kampung kita, kampung turunan kita itu adalah kampung surga. Leluhur kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu berasal dari kampung surga. Allah Subhanahu wa taala membuat skenario alam semesta ini sedemikian rupa, pasti ada hikmahnya. Allah keluarkan Nabiullah Adam dari surganya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peta jalan. Peta jalan yang harus kita ikuti. Kalau kita ikuti peta jalan itu, maka insya Allah kita akan bisa kembali ke kampung nenek moyang kita dahulu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali ke kampung halaman kita? Mau. Mau? Mau. Mau banget atau mau sekali? Mau sekali. Alhamdulillah. 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 Jangan lupa, kalau di pertemuan sebelumnya bab tentang neraka sakar itu kita menjelaskan bahwa neraka punya 7 tingkatan ke bawah. Maka Rasulullah SAW menggambarkan surga itu dengan 7 pintu. Gambaran Rasulullah tentang surga yang 8 pintu itu tidak berarti bahwa pintu surga nanti itu hanya 8. Itu pintu besarnya ya. Gerbang utamanya itu 8. Tetapi pintu-pintu surganya sejatinya adalah banyak sekali. Jazakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada 4 pintu utama yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman untuk kembali ke kampung akhirat. Kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama adalah pintu jihad, pintu kedua adalah pintu salat, pintu ketiganya adalah pintu sedekah. Ini yang akan kita mau bahas. Jadi topik kita pada sore hari ini sejatinya sedekah itu tidak saja sekedar mengetuk pintu surga, tetapi juga yang terutama sekali adalah membuka lebar pintu surga. Alhamdulillah. 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 Karena kalau cuma mengetuk, seolah-olah kita masih di luar, begitu ya. Tapi ini tidak mengetuk. Tetapi insya Allah dengan gemar bersedekah, kita bisa membuka pintu surga. Jazakumullah.
Sekarang kita berada di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan ini ada malam Qadar, gitu ya. Malam Qadar. Di 10 malam terakhir ini Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak amal solehnya. Kayak kita lari maraton, kalau lomba maraton ya, sudah mau finish ini kan? Sudah mau finish, kita makin kencang atau makin loyo? Kencang. Makin kalau perlu sprint kan sprint. Sprintnya itu dengan amal soleh. Makin banyak baca Qur'annya, makin semangat tarawehnya, makin gemar beri buka puasanya, makin gemar kayak begininya siar Ramadannya. Tidak, justru makin loyo karena kita sudah sangat dekat dengan pintu surga, terutama dengan sedekah. Jangan lupa dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaribun minallah. Orang-orang yang sangat dermawan, orang-orang yang sangat gemar berbuat baik, sangat gemar bersedekah. Bersedekah tidak harus hanya dengan duit. Memang jihadnya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Allah perintahkan kita untuk berjihad dengan harta atau dengan jiwa. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak punya harta, dia kan bisa bersedekah dengan tenaganya, betul? Ya, kadang kita di pengajian ada ibu-ibu kasihan yang mungkin dia tidak mampu. Tapi kalau nyumbang angkat barang, bawa barang dia bisa kan? Dia bisa bersedekah dengan tenaganya. Mungkin dia nggak punya duit, tapi kayak teman-teman Kohat ini kan orang aktivis semua nih, cerdas-cerdas ini. Ada yang S2, S3 malah. Ada Bu Siar nih mana? Oh, Bu Fatma, ketuanya. Ini orang-orang cerdas semua. Mungkin nggak punya duit, tapi dia bisa bersedekah dengan ilmu. Dia ngajar anak-anak kokoda, anak-anak di pinggiran, anak-anak panti asuhan, anak-anak yang marginal, anak-anak jalan. Itu dia sedekah dengan ilmunya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu sedekah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah dengan ilmu, mengajarkan. Itu nanti pahalanya pahala amal jariah yang terus-menerus. Idza mata ibnu Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, inqata amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salasa, kecuali yang 3 Bu ya. Kecuali yang 3 perkara, sedekahun jariah, sedekah jariah. Orang bersedekah buat bangun jalan. Selama jalannya dipakai, maka dia mendapat pahala jariah. Orang bersedekah untuk pengairan, maka selama pengairannya dipakai untuk mengairi sawah, dia mendapat sedekah jariah. Orang bersedekah buat sumur wakaf. Selama sumurnya dipakai oleh warga, dipakai oleh jemaah masjid, maka dia mendapatkan pahala jariah. Jamaahullah, orang yang bersedekah itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang gemar bersedekah itu, orang yang dermawan itu sesungguhnya adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa demikian jamaahullah? Kalau saya tanya jamaah yang di studio ini, apakah ada di antara kita yang akan hidup selamanya? Tidak. Tidak ada. Apakah kita akan mati? Iya. Pasti. Akan masuk kuburan? Iya. Betul. Akan bertemu dengan Allah? Iya. Pertanyaannya, siapa yang menemani kita di kuburan? Amal soleh. Salah satunya dengan sedekah. Makanya ada sebuah kisah itu, ada seorang haji, zaman dulu ada seorang haji di Jawa itu, dia sangat kaya. Dia sangat kaya dan dia sangat dermawan. Dia menginfakkan hartanya seperti air yang mengalir. Ada anak-anak muda yang kemudian terheran-heran datang kepada beliau. Pak Haji, ini hartanya disedekahkan kayak air yang mengalir. Apakah Bapak Haji tidak butuh harta? Tidak butuh hartanya. Dia bilang, saya justru sangat butuh dengan harta saya. Saya justru sangat cinta dengan harta saya. Karena saya cinta harta saya, maka kemudian harta saya titip di masjid, saya titip di panti asuhan, di panti jompo, di anak-anak jalanan, saya titip. Nanti kalau saya butuh di kuburan, di akhir nanti saya akan minta kembali. Iya, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, ilmunya. Nanti kita lanjut kembali. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, tetaplah bersama kami. Karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah.
Pemirsa CWM, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dan jamaah di studio semuanya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pemirsa, masih dengan 3 bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Askar Bayangkari Brimob, Majelis Taklim Al-Muawadah TMP, Majelis Taklim Porhati atau Forum Alumni HMI Wati Papua Barat Daya. Alhamdulillah pada sore hari ini ditemani dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya kita mengetuk pintu surga dengan sedekah. Ya Ustadz ya. Tadi ya pemirsa kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Ya. Lanjut. Jadi ada haji yang sangat kaya di Jawa itu, dia tanya anak muda, lalu beliau mengatakan bahwa saya justru cinta dengan harta saya. Karena saya cinta, maka harta ini saya titipkan. Titip di panti asuhan, titip di kotak amal masjid, titip di anak jalanan, titip di janda fukara, saya titipkan di situ. Nanti saat saya sudah meninggal, tentu nanti saya akan ambil kembali harta itu. Maka jangan pula Rasulullah mengatakan as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, qaribu minallah, qaribu minal jannah, sangat dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bilang bukan cuma mengetuk tapi juga akan memasuki surganya. Kan ada pintu jihad, ada pintu salat, ada pintu puasa ar-rayyan, dan salah satunya adalah pintu sedekah. Was-sakhiyu qaribu minan nas. Orang yang dermawan itu juga jamanikullah sangat dekat dengan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang tahu rahasia penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati manusia. Saya tanya jamanikullah, kalau saya kasih ibu voucher umroh, seneng nggak sama saya? Seneng kan? Senang, itu fitrah ya. Fitrah orang akan senang sama orang yang suka bagi-bagi. Kemarin kan caleg itu bagi-bagi. Walaupun niatnya mungkin salah. Tapi sebagian kan sedekah niatnya kan? Iya, Ustaz. Itu kemudian fitrah, Bu. Fitrah orang itu senang dikasih hadiah, senang dikasih berbagi, fitrahnya. Nah, itu sebabnya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat terkait perintah sedekah itu, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah sedekah, maksudnya zakat mal dari orang-orang yang mampu itu, tutahhirhum biha, dengan sedekah itu engkau mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari penyakit pelit dan kikir, mensucikan hartanya. Maka jamanikullah, sesungguhnya zakat itu kan kotoran ya, kotoran yang harus keluar. Jadi sebenarnya ketika seseorang mengeluarkan zakat, baik yang wajib ataupun yang sedekah, sesungguhnya dia yang butuh. Dialah yang butuh harta itu supaya keluar. Karena kalau enggak, kotor, nanti akan jadi beban. Betul. Jadi beban zaman keluar. Jadi beban di hari kiamat nanti. Disuruh pikul. Mau nggak kita pikul, kita punya duit itu? Tadi saya kecewa saja pikul sendal, saya beratnya minta ampun buru-buru. Bagaimana kalau suruh pikul hartanya? Berat. Makanya tutahhiruhum biha, dikeluarkan karena ini kotoran, supaya mensucikan harta. Itu sebabnya yang menerima ini fasalli alaihim, yang menerima ini anjurannya adalah dia mendoakan. Diminta tidak diminta, penerima sedekah itu harus mendoakan orang yang memberi sedekah. Karena memang kan tangan di atas lebih mulia. Memang lebih mulia. Ya. Begitulah fitrahnya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Walaupun juga orang yang tangannya di atas ini la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Kalau beri sedekah ikhlas, karena sekali lagi kita yang butuh, bukan fukaranya yang butuh, bukan mereka yang butuh, kita lah yang butuh. Makanya syariat Islam melarang yang memberi sedekah ini menghardik. Tamani itu, pace, kalau bukan saya kasih kau uang itu, kau tidak dapat THR toh, tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Kau ingat itu ya, bapakmu itu saya yang bantu beasiswanya loh. Kalau bukan saya kasih beasiswa, dia nggak bisa kuliah S3, nggak boleh.
Tidak boleh. La tubtilu sadaqatikum bil manni, dengan angan-angan, wal aza, dengan pernyataan yang menyakiti. Maka di harta yang kita sedekahkan itu hakun, ada hak disaili wal mahrum. Ada haknya orang-orang fakir duafa yang datang minta ataupun yang tidak datang minta. Makanya kan ada basnas, ada las itu. Datang mereka menjemput bola. Tetapi di luar itu sebenarnya kesadaran kita sama Allah Subhanahu wa taala. Saya diskusi dengan teman Bu Haji, mereka mengatakan bahwa potensi zakat di kota Sorong ini 5M. Wow. 5M. 5 miliar. Potensi zakat di kota Sorong ini 5 miliar. Yang bisa dikumpulkan oleh Yakesma, oleh Basnas, itu yang lain-lain, Hidayatullah segala macam. Itu baru di bawah 2M. Baru di bawah 2M. Yang 3M-nya belum. Kita nggak tahu apakah ini nggak tercatat atau mungkin mereka keluarkan sendiri atau mungkin keluar kembali ke kampungnya, kita nggak tahu ya. Tapi penelitian mengatakan potensinya adalah 5M. Memang sedekah ini, zakat mal, sedekah itu ujian yang cukup berat bagi orang-orang yang punya. Saya baca berita di Kalimantan ada seorang yang sangat kaya, namanya Haji Islam. Dia baru-baru beli pesawat jet pribadi, dia cuma pakai kos oblong. Haji Islam namanya, keturunan Bone. Itu zaman dulu dia punya zakat mal 2,5%, 250 miliar, masya Allah, sendirian dia, sedekah dia itu, zakat mal dia itu 250 miliar. Ini zaman kullah. Kalau dia nggak punya iman, dia kan mikir kan? Iya betul. Mikir banget Pak. Untuk apa sama kasih? Untuk apa sih kasih? Saya yang cari kok. 250M ini bukan duit kaleng-kaleng. Kalau dia pelit, dia nggak yakin sama hari akhirat, dia nggak yakin bahwa ini harta titipan Allah, mana mau dikeluarin tuh 250 miliar. Sama dengan kita mungkin yang penghasilannya, Ibu Brimo berapa penghasilannya? Rahasia Ustaz. 20 juta? Ya. Oh rahasia. Atau ada yang suka zakat mal. Kalau dia sudah 85 gram, mengendap setahun kan, itu kan keluar ya 2,5%-nya ya. Keluar 2,5%-nya. Dan wa antabarru khairul lakum, mengeluarkan zakat yang lebih dari nisabnya, ya, itu lebih baik. Secara hitung-hitungan kita mungkin kita belum nisab sebenarnya. Kalau kita hitungan pelit ya, hitung utang, hitung segala macam. Tapi karena kita ikhlas, kita keluarkan, kita punya zakat profesi. Karena polisi ini kena zakat profesi. Ibu-ibu yang di Al-Mawaddah ini, kalau suaminya di Telkom, di BUMN, itu kena zakat profesi. Sama dengan juga teman-teman di Forhat ini, kalau suaminya mungkin di Pertamina, di BUMN, itu kena zakat profesi. Dan itu ciri bahwa imannya bagus adalah bahwa dia mengeluarkan lebih dari yang seharusnya. Kita punya zakat fitrah itu 2,5 kilo ya. 2,5 kilo wajibnya. Tapi pertanyaannya, kalau kita keluarkan 3 kilo, boleh nggak? Boleh. Ya. Dan mustahab. Bahkan dianjurkan. Yang 2,5 kilo itu takaran wajibnya. Tapi kalau dia mau keluarkan 3 kilo, 5 kilo, lebih, lama asal. Satu karung nggak masalah, malah abdol. Lebih abdol. Karena Rasulullah mengatakan, jazakumullah, sesungguhnya harta yang benar-benar menjadi milik kita itu adalah apa yang kita sedekahkan. Saya ulangi. Sesungguhnya harta yang benar-benar menjadi milik kita, yang akan menemani kita di kuburan, di alam barzah, di hari kebangkitan, di hari kiamat nanti adalah apa yang kita keluarkan. Karena apa yang kita makan akan habis. Nih, sebentar nih kita buka nih. Sudah bayangkan ini es buah apalah, sirup lah apalah. Tapi kan semua yang kita makan itu, jamaahullah, kan habisnya cuma di kerongkongan, benar? Benar. Selesai lewat kerongkongan, habislah itu nikmatnya. Habis itu septic tank, ujung-ujungnya septic tank. Kita mau makan di KFC. Kita mau makan di Wong Solo kah, di Pacedaeng kah, di Coto HBN kah, di mana kah? Ujung-ujungnya septic tank. Ujungnya di situ saja.
Maka Nabi menceritakan dalam sebuah hadis diceritakan zaman pula Nabi itu paling senang makan ini pahanya domba. Nabi, makanan kesukaan Nabi itu paha domba. Domba. Paha itu di sini. Oh, di sini. Oh, bukan betis. Bingung. Salah. Di sini. Paha. Kok di sini? Paha domba ya? Paha domba, domba yang muda. Domba yang muda. Suatu ketika itu Ibunda Aisyah Ummul Mukminin membuatkan Nabi makanan kesukaannya. Paha domba. Pas dihidangkan Nabi bilang, kok kasih saya makan enak ini? Tapi ngomong-ngomong ini, itu tetangga Abu Hurairah sudah dapat belum? Dia sebut ya, Abu Hurairah. Itu tetangga Ummu Aiman sudah dapat belum? Tetangga yang ini, yang itu beliau sebut semua. Ini sudah dapat belum? Aisyah bilang, tenang Nabi, tenang duhai baginda Rasul, yang antum sebut itu, yang engkau sebutkan itu semuanya sudah dapat. Saya sudah kasih, tenang aja. Ini memang jatah kita sudah. Silakan baginda Nabi, suamiku tersayang tercinta, nikmati ini. Saya sudah paham itu. Sudah dapat Abu Hurairah, Ummu Aiman sudah dapat, yang ini sudah dapat semuanya, ini jatah kita. Lalu Nabi mengatakan, ini sebenarnya bukan jatah kita. Jatah kita justru yang kita bagikan itu. Jatah kita, duhai Aisyah, justru sebenarnya yang kita sedekahkan itu. Karena apa yang kita makan ini sebentar lagi akan habis. Tapi apa yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kul kullun yanfad. Al-Qur'an mengatakan kul kullun yanfad. Katakanlah hai Muhammad, semua yang kalian miliki, harta, kecantikan, ilmu, jabatan, pangkat, kullun yanfad, semua yang kalian miliki itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kekal adalah amal soleh kalian, harta yang kalian infakkan, ilmu yang kalian ajarkan, sedekah jariah yang keluar, anak-anak yang soleh, semuanya itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di hari kiamat nanti salah satu juga yang akan mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 7 ya. Sudah sering kita dengar hadisnya itu, masyhur. Wasab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah fi yaumin la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti Allah lindungi di hari kiamat. Ketika ini ya, matahari satu jengkal dari kepala kita. Orang semua akan kepanasan sesuai dengan dosanya. Ada yang keringatnya setumit, ada yang sebetisnya, ada yang selututnya, ada yang sepahanya, sepinggangnya, terus naik. Ada yang selehernya. Tergantung dosa-dosanya. Di hari ini salah satu yang Allah lindungi adalah warajulun, laki-laki atau perempuan muslim mukmin, warajulun tasaddaq, dia gemar bersedekah dengan tangan kanannya, biyaminihi wala ya'rifu shimaluhu, ini bersedekah tangan kirinya tidak tahu. Tapi kalau ada yang mengatakan bagaimana Ustaz kalau ada yang share di status Facebook, ya, saya juga punya Facebook, medsos, ya, di medsos untuk memotivasi, nah, itu nggak apa-apa, itu tidak apa-apa, sepanjang niatnya bukan riya, ya kan? Keikhlasan itu hanya dia sama Allah yang tahu. Kita nggak boleh menilai. Kalau kita nilai namanya kita syirik, kita nyinyir, ya itu hak dia kan. Kalau dia mau posting kan, kalau niatnya untuk memotivasi maka baik-baik saja. Untuk laporan, Ustaz. Siap, untuk laporan karena saya PNS. Tadinya kita nyumbang sana karena ini sudah dikoordinir, sehingga kita posting, ini siap. Laporan disuruh. Tidak apa-apa. Ya, begitu Ustaz. Jadi boleh ya. Boleh, itu nggak masalah. Nah, gitu. Itu di akhirat. Bagaimana di dunia? Al-Baqarah 2, surat 261. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathil habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seorang petani, pekebun yang dia lempar satu butir ke tanah yang subur, lempar satu butirnya ini jadi pohon, set.
pohonnya keluar 7 Cabang. 7 tangkai, 7 cabang. Dari tiap cabangnya itu keluar lagi 100 butir. Jadi kalau kita bersedekah 100.000 sebenarnya hitungan manusianya 100.000. Tapi di mata Allah itu 70 juta. Karena kan ayat ini mengatakan ibarat orang yang melempar satu benih ini nanti jadinya 700 biji. Gitu ya. Jadi kalau kita hitungan ininya, hitungan matematisnya, kalau kita bersedekah 1 juta, 1 juta biji kali 1 juta. Dikali 700. Iya, 700 biji tadi. Berarti 70 juta, Bu. Ya. 70 juta. Ya, gitu ya. Jadi 70 juta, tetapi Allah mengunci ayat ini dengan mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Tapi nanti Allah lipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Bagaimana cara Allah melipat gandakan? Kita akan bahas di termin berikutnya. Ya, Ustaz, terima kasih untuk kajiannya, ilmunya. Terima kasih juga jamaah di studio ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan setelah ini ya Bu ya. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan jangan kemana-mana. Karena di penghujung acara juga kita nanti akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda semuanya yang ada di rumah, juga jamaah di studio, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita berikan kesempatan untuk pemirsa di studio yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber, dan kita berikan semangat kepada ibu-ibu semuanya. Tanya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia, cinta. Masih kurang semangat. Ibu dari Al-Mawaddah bingung ya, ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan cinta. Kelihatan dari wajahnya ceria semuanya karena tidak ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk nanti disorting sama Mas Rocky. Iya. Ibu-ibu, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang bagaimana mengetuk pintu surga dengan sedekah. Tadi sudah dibahas dan kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya dari Majelis Taklim Bayangkari atau Al Askar Brimob. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Ari Hairul Anam. Ibu Ari ya? Iya, betul. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Ini terkait sedekah yang tadi sudah dijelaskan terperinci oleh Pak Ustadz. Jika dalam keadaan hutang piutang, kemudian ada salah satu pihak yang tidak membayar dalam jangka waktu lama, kemudian pihak yang memberi hutang itu menganggap menjadi sedekah. Nah, itu statusnya seperti apa? Kemudian apakah ganjarannya itu sama dengan ketika kita memberi sedekah? Karena kan niat awalnya memang bukan sedekah. Seperti itu Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ibu, dimengerti, terima kasih. dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari kita tampung dulu Ustadz ya. Silakan ibu-ibu dari Al-Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dekat Bunda ya. Mohon izin Pak Ustadz, kita perwakilan dari Al-Mawaddah
Nama saya Parniati. Ya, Yang Pariyati. saya mau tanyakan tentang zakat mal. Zakat mal itu kalau dibagikan 1 tahun sekali, itu apakah bisa dibagikan kepada keluarga, terutama saudara? Oke, dimengerti Begitu Ibu aja Pak pertanyaannya. Ustadz, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Ustadz ya, dari Ibu Ari dengan Ibu Pariyati. Ibu Ari tadi menanyakan bahwasanya sedekah. Tapi sebenarnya tidak disedekahkan awalnya karena hutang Ustadz. Tapi karena sudah terlalu lama, jadi biar sudah saya sedekahkan sudah. Nah, itu pahalanya bagaimana Ustadz? Ya. Ini memang perkara yang berat ya. Perkara utang piutang itu jangan dianggap remeh ya. Ini yang di rumah dengar baik-baik ini. Perkara utang piutang itu jangan dianggap remeh. Habis ini biar dibayar Ustadz ya. Kalau Langsung dibayar ya. ya, Harus silakan. dibayar. Mudah-mudahan ada yang dengar tuh. Karena begini, ini perkara yang sangat berat. Kenapa demikian? Coba simak Al-Quran. Cek baik-baik Al-Quran. Di Al-Quran itu ayat yang paling panjang itu di Al-Baqarah itu satu ain ya. Satu ain ke bawah itu di Al-Baqarah itu bukan ayat tentang jihad, bukan tentang puasa, tentang zakat. Satu ayatnya itu ayat tentang utang piutang. Begitu dahsyatnya perkara utang piutang ini. Ini muamalah ya, perkara utang piutang. Zaman pula Nabi sendiri kalau beliau mau sholatkan jenazah kaum muslimin, beliau tanya dulu, ini ada utangnya nggak? Nah, kalau ada utangnya ada yang tanggung tidak? Kalau nggak ada yang tanggung, beliau nggak mau sholatkan. Ini bukan soal pelanggaran HAM, soal kebencian, enggak. Ini memang tarbiyah ya, tarbiyah yang sangat keras sebenarnya buat kita. Tarbiyah yang sangat keras sama kita untuk tidak menganggap remeh utang. Itu sebabnya kan disuruh tulis-menulis kan? Iya. Utang itu harus tercatat, ditulis. Terus pahalanya Ustadz kalau sudah dari hutang diikhlaskan menjadi Kalau sedekah? saya benar, kalau dia ikhlas, pahalanya bisa lebih besar. Kalau dia ikhlas ya. Yang Kalau- memberikan utang tadi Benar. ikhlas ya. Kalau yang memberikan utang tadi ikhlas, itu pahalanya bisa lebih besar. Kenapa demikian? Dia mendapat dua cabang amal. Cabang amal yang pertama adalah dia bersedekah itu sendiri, murni sedekah itu sendiri. Yang kedua adalah dia meringankan beban saudaranya. Dua, ada hadisnya itu. Siapa yang man farraja qurbana akhihi farrajallahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia ini, maka di hari kiamat nanti Allah akan ringankan bebannya. Masya Allah. Dengan catatan bahwa yang Ikhlas. beliau ikhlas dan yang berutang ini memang tidak bisa bayar. Bukan karena kalasi ya, orang bilang, ibu sudah ketawa. Bukan karena kalasi. Bukan karena dia kalah. Tapi kan kalaupun dia kalasi, maka tetap yang memberikan pembebasan utang ini itu tetap dapat dua juga. Dua pahala ya, Tetap dua Ustadz pahala. ya. Karena dia ikhlas bersedekah Dan dia meringankan beban saudaranya. beban utangnya. Iya. Daripada dia jadi orang bangkrut. Iya. Karena kan kalau tidak diikhlaskan, nggak bisa disolatkan jenazahnya, nggak diterima ruhnya. Di hari kiamat nanti dia bangkrut. Tapi kalau ikhlas maafkan, ini perkara yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa loh. Tidak semua orang Bisa. Kalau cuma 1.000-2.000 nggak apa-apa, tapi kalau sampai 100 juta, 200 juta, wah itu sesuatu banget itu. Ya, jadi diikhlaskan saja Bun ya, kalau memang itu insya Allah dapat pahala double ya begitu ya. Iya. Selanjutnya ini Ustadz, Ibu Priyandi tadi, zakat mal. Zakat mal Ya. dibagikan sama keluarganya sendiri, bagaimana? Oh, Ustadz? itu malah afdal. Itu malah lebih afdal. Jazakumullah, perkara yang kita bahas ini kan ada yang wajib, kan nama besarnya infak ya, infak. Iya, infak. Terminologi besarnya itu infak. Infak kalau dia wajib namanya zakat ya, zakat mal. Kalau dia sunnah namanya sedekah kan? Iya. Sedekah. Maka perintah Al-Qur'an wa atizal qurba haqqahu. Berilah sedekah itu terutama kepada
Keluarga. Zawil kurba, Lingkungan. ring satu dulu. Lingkungan keluarga. Lingkungan besar. keluarga dulu. Karena kalau dia keluarga, dia muslim, dia miskin, dia tetangga. 4 haknya kan? Hak dia sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai orang miskin. Dia dapat hampir 4 ya, hampir 4 haknya, lapis-lapis haknya nih. Gitu. Jadi memang justru itu yang benar. Kita bersedekah, berinfak, berzakat mal kepada ring satu dulu. Yang kepada terdekat ya Ustaz ya. Keluarga dulu keluarga ya. terdekat dulu. Jangan sampai justru kita berinfak, berzakat mal sama yang jauh-jauh. Yang dekat itu kekurangan. Benar. Ya. Karena kan zakat itu selain fungsi spiritual, fungsi agama, mendekatkan sama Allah, juga harus mendekatkan dengan sesama Sama manusia. menjinakkan hati kan? Menjinakkan hati keluarganya. Kalau bagaimana perasaannya Bu? Kalau dia tahu kita kaya, wah ini saya punya keluarga bro. Dia kasih orang, sakit hati dia, dosa kita. Sudah nggak dikasih haknya, dia misu-misu, orang Jawa bilang misu-misu ya. Dia apa tuh ngedumel di belakang kan ini malah nggak bagus nanti. Iya. Bisa dia doakan, ya Allah itu kasih bangkrut, kan bisa saja begitu. Kalau dia terzolimi, doanya diterima Allah, bahaya kita. Iya. Jadi diutamakan Keluarga. dulu. Malah itu yang betul. Ya. Keluarga dulu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya ya, Ustadz juga Iya. jawabannya. Makasih Ustadz, dan kita beri kesempatan kepada ibu-ibu dari Purhati. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Rumadaul dari Forum Alumni Ibu apa HMIWati. Jihan? Namanya siapa tadi? Rizkia Rumadaul Ya. dari Forum Alumni HMIWati Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami pertanyakan yaitu terkait dengan jalan sedekah menuju surga. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mengetuk pintu surga itu banyak cobaan. Salah satunya kita ingin bersedekah, tapi ada gangguan-gangguan, ada hambatan-hambatan. Jadi yang ingin kami pertanyakan di sini adalah bagaimana caranya kita istiqomah dalam bersedekah, karena menuju tingkat surga itu banyak cobaannya. Itu saja mungkin waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rumadaul, pertanyaannya bagus sekali. Yaitu bagaimana cara tetap agar istiqomah Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ini pertanyaannya cakep ini ya, pertanyaannya bagus ini. Tadi saya bilang, kalau cuma 100.000, 200.000 mungkin itu mudah. Tapi kalau sudah tadi ya, itu kan sesuatu banget tuh kalau dia nggak ikhlas. Maka jazakumullah, para ulama, terutama para ulama sufi itu selalu menyarankan bahwa apapun amalan yang mau kita lakukan dan dia istiqomah, amalan apa saja ya, termasuk sedekah, itu kita harus melakukan yang namanya riyadoh. Riyadoh, kalau orang-orang sufi bilang riyadoh ya. Kalau dia mau taraf zikir itu kan, taraf zikir sama Allah, dia kan riyadoh, dia latihan kan la ilaha illallah, dia gitu ya, la ilaha. Ini kan latihan ya. Dia latihan zikir itu dengan goyang-goyang kepalanya gitu kan, sampai kemudian dia terbiasa. Nah, sama dengan sedekah. Memang harus dilakukan dengan istiqomah, kontinu sampai dia ikhlas, sampai dia ihsan. Kalau dia sudah ihsan, itu kan ihsan adalah engkau beramal seolah-olah engkau dilihat Allah. Kalaupun kau tidak dilihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Jadi latihan, mungkin 1 bulan, 1 hari 1.000, nanti naik jadi 5.000, naik 10.000, naik terus pelan-pelan ya. Jadi kayak orang angkat barbel kan dikasih porsi. 1 kilo dulu kan, 2 kilo, naik 3 kilo, sampai dia puncak yang dia klimaks ya, kemampuan dia seberapa dia mampu kan, sampai kemudian dia istiqomah. Jadi latihan dulu, latihan. Kalau dia sudah latihan, dia rasakan, maka nanti dia akan mendapatkan keajaiban. Orang yang gemar bersedekah itu ajaib.
sering kita bahas itu di sini juga di CWM. Kadang kita ikhlas kasih beliau, misalnya saya kasih Bu Haji nih. Kadang yang datang ke saya itu lebih banyak. Yang datang ke saya lebih banyak dan kadang tidak harus lewat beliau ini. Bisa tiba-tiba datang dari orang lain. Saya sering alami itu. Saya hari-hari saya alami itu. Tiba-tiba ke tempat ini tidak sesuai yang kita harapkan, tapi tiba-tiba di sana malah dapat banyak gitu kan. Itu hari-hari saya alami itu. Saya alami seperti tidak sekedar bercerita kan, tapi saya alami sendiri bagaimana berkahnya itu membagikan ilmu, berdakwah gitu. Karena kan kadang orang kan pikirannya kalau dia dakwah dia harus dapat, tidak juga seperti itu kan, tidak harus dapat materi kan. Iya. Tetapi digantikan dengan sesuatu yang lain. Allah kasih sehat misalnya, Allah kasih jauh dari bencana, Allah kasih dia batinnya tenang, itu mahal. Ada orang yang lagi stres datang ke kiai bilang ada uangmu 10 juta. Ada, dia bilang ada. Sini, ambil uangmu 10 juta itu. Kita keliling sedekah. Digandakan Ustaz. Ya, digandakan. Bukan digandakan, tabarruk namanya. Ini namanya tabarruk ya, bukan gandakan. Itu bahaya, bukan gandakan duit. Bukan, itu namanya yang puji. Dia tabarruk namanya, tabarruk. Mencari berkah dengan sedekah. Ini beda ya, beda. Tabarruk. Jadi jalan, kau panggil anak jalanan, belikan nasi padang, kasih makan, lihat dia makan. Dia lihat makan dengan lahap. Bagaimana perasaanmu? Iya Pak Kiai, saya senang. Saya ada ketenangan batin. Nah itu, ketenangan batin itu melalui sedekah itu yang nggak bisa kita beli dengan duit. Betul Bu ya? Iya. Itu yang nggak bisa kita beli dengan duit. Saya lama di panti asuhan Bu. Saya sering terima dulu kunjungannya orang-orang yang ke panti itu, pakai mobil segala macam. Mereka cuma melihat itu aja, melihat anak-anak panti itu makan lahap gitu kan, senang baca Quran. Dia sudah senang itu, keluar duitnya sekian juta kan. Cuma lihat anak-anak itu kan makan dengan ini yang sesuatu yang tidak ternilai harganya. Begitu ya Bu ya, jawaban Ustadz, mudah-mudahan Ibu dapat ini ya, memahami, nanti kalau ini bisa bertanya kembali. Ya, kita berikan kesempatan, udah habis. Ya, jamaah di studio tadi sudah bertanya, alhamdulillah karena waktu juga yang menentukan. Dan sahabat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara, yaitu di session berbagi kasih, kuis Ramadan, dan kuis tersebut hadiahnya dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Askar Bayangkari Brimob, Majelis Taklim Forhati Papua Barat Daya, Majelis Taklim Al-Mawadah, dan pemirsa pada sore hari ini narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD dengan materi mengetuk pintu surga dengan sedekah. Apa dan bagaimana tadi sudah dikaji bersama dan ibu-ibu juga sudah bertanya, dan alhamdulillah kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin memberikan hadiah atau kuis pertanyaannya. Namun sebelumnya saya akan bertanya, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Wow, cinta, tapi kayaknya kurang kompak. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ya, bahagia sore hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah. Tadi ninggal rumah sudah ada masakan untuk suami? Aduh, nggak jawab, berarti belum masak ya. Nanti makannya di warung saja ya. Iya. Baik ibu-ibu, kita berikan kesempatan pertanyaannya ya. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766 dengan pasportnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Silakan dari ibu yang sama dengan saya kembar. Silakan. Silakan ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dari kami, Ibu siapa ya? Ibu Ari, Ya. Ari Hairul Anam. Pertanyaannya tidak yang susah-susah, yang mudah saja. Iya, biasanya Iya. tentara, polisi itu begitu. Ya. Iya. Tapi ada 2 pertanyaan. Satu saja Oh, satu dulu, saja. Ibu, Oke, ya. baik. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz cara mengetuk pintu surga. Iya, iya. Nah, para pemirsa mungkin bisa disebutkan. Ya, pertanyaannya. Iya, tolong disebutkan 4 jalan mengetuk pintu surga tersebut. 4 jalan ya, mengetuk pintu surga ya. Iya, betul. Ya. Pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766 sebutkan 4 jalan cara mengetuk pintu surga. Ya, tadi sudah dijelaskan. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Hadiahnya sangat menarik, cantik dari ibu-ibu Majelis Taklim Al Askar ya, Brimob, Bayangkari Brimob ya. Yang jelas bukan senjata hadiahnya ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Lulu di arteri. Di mana? Siapa namanya dulu? Lulu di arteri. Lulu di arteri. Ya. Ya, paspornya? Marhaban ya Rasulullah 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? Jihad, puasa, sedekah. Kenapa suaranya putus-putus? 1, jihad. Kedua? Salat. Sholat. 3? 3, puasa. Apa? Puasa. Seperti, 1 lagi. Sedekah. Bagaimana Ibu, benar salah? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari Lulu ya, Anda beruntung bisa ambil hadiahnya di kantor CWM di jam kerja tentunya dengan membawa tanda pengenalnya. Silakan pertanyaan berikut dari Forhati, silakan. Baik, Kayaknya tidak bismillahirrahmanirrahim. semangat ini Ibu ini, ngelamun. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya para pemirsa di rumah, siapakah nama penceramah pada hari ini? Ya, oke pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Pertanyaannya sangat mudah dan sudah diulang-ulang lagi. Ya. Hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Forum Alumni HMI Wati. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Novianti di Ayumas. Ya, silakan. Paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD. Bagaimana? Sah. Salah Sah. Ustaz. Sah. Oh sah ya. Sah, terkenal ini. Habis Ustaz geleng-geleng saya kira salah Kak. Ya oke. Pertanyaan berikutnya lagi. Silakan Ibu dari mungkin siapa yang mau memberikan pertanyaan silakan. Ayo Ibu silakan. Iya. Sekali lagi ya Ibu, mohon izin Iya. pertanyaan yang kedua. Sebutkan bintang tamu yang hadir pada sore hari ini dari pengajian Majelis Taklim mana saja. Iya, terima kasih Ibu. Dan pemirsa yang ada di rumah, yang ikuti kita punya acara dari awal tentunya tahu. Silakan di line telepon 08 13 44 60 7766. Pada kesempatan sore, belum ditanya tuh halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Nurul di Harapan Indah. Tuh, yang jelas, jangan buru-buru Bu mau dapat hadiah kan. Namanya siapa? Nurul di Harapan Indah. Harapan Indah ya. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan
1455 Hijriah. Ya. Yang di Harapan Indah ini dari awal sudah ngikuti kita punya acara Mutiara Ramadannya? Iya. Iya. Coba sebutkan bintang tamunya siapa-siapa, silakan. Forhati Sorong Barat. Ulang. Forum Hati Sorong Barat. Ya, bisa dibetulkan atau tidak bisa kah Ibu yang punya ini majelis taklim bagaimana? Belum bisa ya? Atau bagaimana? Ulang lagi deh, yang benar, pelan-pelan aja. Forhati Forum Papua Barat Daya. Forum Papua Barat Daya. Dibenerin. Terus berikutnya jangan benar dulu Bu, yang dua belum disebut. Ya, silakan. Ayo. Laskar Brimob Sorong. Yang kedua? Majelis Saling Askar Brimob. Apa? Sorong. Majelis Taklim? Askar. Apa Bu? Askar Brimob. Sorong. Bagaimana Ibu? Boleh? Boleh. Yang satu lagi. Yo, yang satu silakan. Nah, hilang. Ayo Ibu, tinggal satu. Yang hadir satu disebut berarti batal Ibu ya. Kita berikan kesempatan yuk bintang tamu siapakah yang hadir pada sore hari ini ya, yang jadi bintang tamu di acara Mutiara Ramadan pada sore hari ini dari 3 majelis taklim, tolong disebutkan, silakan. Hadiahnya sangat menarik sekali, yaitu itu apa yang namanya yang untuk terjun payung itu Bu ya. Dari bapak-bapak polisi, ibu-ibunya deh. Ya, silakan pemirsa di line telepon 0813 4460777666. Silakan sebutkan bintang tamu kita pada sore hari ini yang hadir. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Aila di Kilo 12. Aila di Kilo 12. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Majelis Taklim Al-Adsa Brimob Sorong. Majelis Taklim Forhati Sorong Papua Barat Daya. Ya. Majelis Taklim Al-Mawaddah TMT. Bagaimana Ibu yang memberi pertanyaan? Betul, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Satu lagi. Ayo dari silakan. Alia kilometer 12. Silakan Ibu, berdiri Ibu. Ya. Pertanyaan berikut, apa kepanjangan dari Forhati? Iya, silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya pada sore hari ini sangat mudah semuanya ya. Bintang tamu kita satu yaitu yang namanya Forhati. Apakah kepanjangan dari Forhati tersebut? Silakan pemirsa. Ya, hadiahnya umroh tapi bayar sendiri. Silakan. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo. Halo. Iya, lanjut. Nama saya Siti. Siti. Tinggal di Kilo 8. Kilometer 8, Ibu Siti. Mbak Siti, silakan. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya. Ustadz Firdaus. Nggak nyambung. Ya, berarti kurang ini ya. Tadi yang ditanyakan bukan nama mubalik, namun nama kepanjangan dari Forhati. Ya, sudah hilang. Ya.
Silakan pemirsa, Forhati. Apakah kepanjangan dari Forhati? Di line telepon 0813 4460 7766. Tadi sudah ulang-ulang ya disebutkan apakah kepanjangan Forhati tersebut. Silakan hadiah cantik nanti Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rahman di Pasar Bersama. Bapak kasih jelas sedikit, kita tidak dengar. Dengan Pak Rahman di Pasar Bersama, Ibu. Dengar? Pak Rahman ya, Pak Rahman. Iya. Ya, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, ini pasti suaminya ibu-ibu Forhati yang ada di rumah ini. Silakan Pak Rahman, jawabannya. Hati dari Forhati adalah Forum Alumni Haimiwati. Suaminya yang di rumah itu. Ya, terima kasih Bapak Rahman. Ya, Anda beruntung ya. Ustadz, hadiah sudah melayang semua Ustadz ya. Iya. Orang dalam. Iya, yang dapat orang dalam. Tidak Ustadz. Ketebak Ustadz ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memberikan hadiah dan terima kasih untuk pemirsa yang ikut bersama-sama bergabung dalam kuis Ramadan pada sore hari ini. Ustadz, kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki dan kita tadi juga sudah berbagi ilmu ya, wawasan tentunya dan silakan Ustadz closingnya. Closing ya. Iya. Baik, jamaah kita semua pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak ingin menyesal, salah satu yang harus banyak kita lakukan adalah gemar bersedekah. Sekali lagi tidak hanya dengan duit, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ide, bisa dengan ilmu yang kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu min qabli, sebelum datangnya ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian kematian. Fayaqul rabbi law la akhartani ila ajalin qarib, sampai seorang itu mengatakan, duhai Allah, tunda dulu ajalku ini, fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Jadi ini digambarkan salah satu penyesalan orang adalah ketika ajalnya sudah dekat, dia ingin bersedekah. Padahal harusnya saat dia masih hidup, masih sehat, kita harus banyak-banyak berimpak bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dan beliau akan mencapai puncak kedermawanannya saat tiba bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Bahkan kedermawanan beliau disebutkan lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi yang menerpa kita. Itu kedermawanannya Nabi. Abdul sadaqah, as-sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di Ramadan. Mari kita gemar bersedekah, karena sedekah itu membuat Tuhan di langit menjadi cinta dan sayang kepada kita. Ya, makasih Ustadz sekali lagi untuk ilmunya, untuk tausiahnya pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Kita akan, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Tidak kompak. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu soleha ya yang sudah hadir pada sore hari ini dari Majelis Taklim Al-Mawadah, Majelis Taklim Al-Askar Bayangkari, dan Majelis Taklim Forhati. Alhamdulillah sehat bahagia, diberikan sehat panjang umur, kita bisa bertemu di tahun depan, di Ramadan tahun depan ya Bu ya. Ya. Terima kasih juga kepada IKADI Kota Sorong yang telah menyiapkan narasumbernya untuk Mutiara Ramadan di tahun ini, dan terima kasih untuk seluruh kru CWM serta ucapan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat, serta ucapan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan puasa di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salam
Sholatu